Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pagi ini. Seberapa kita ada, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul pagi ini. Baik, kita mau siapkan hati kita mau tundukkan hati. Kita membawa hati kita, bawa roh kita pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan namanya, kita mau katakan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan ajaib buat kehidupan kita. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib buat kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segenap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini buat kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan baik buat kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau luar biasa. Bahwa hati kami pagi ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau katakan bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin, amin Yesus. Amin. Ya, haleluya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Oh sembah Engkau. Amin. Amin Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Amin. Yes, kami menyembah-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, hanya Engkau. Amin, amin Yesus. Hanya Engkau Allah kami. Ya, gak ada yang lain dalam kehidupan kami, hanya Engkau Tuhan. Amin. Kau Tuhan lamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Amin. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita naikkan pujian ini, katakan ku sembah, sembah. Kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Hanya Engkau Allah di hidup. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan Kau tetap. Sekali lagi katakan dengan sungguh, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin, amin Tuhan. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Amin. Gak ada yang lain Tuhan selain Kau Tuhan. Amin. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap.
Walau dunia bergoncang, sekeliling kami bergoncang, kami mempercayai bahwa Tuhan adalah tetap Allah kami. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mempunyai Tuhan yang ajaib yang menyelamatkan kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah melakukan banyak perkara yang dahsyat dan ajaib buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Baik itu yang menyukakan hati kami, mendukakan hati kami mau terus belajar bersyukur. Dan kami mau terus katakan bahwa Tuhan adalah tetap Allah dalam kehidupan kami. Walaupun dunia bergoncang sekeliling kehidupan kami gak memungkinkan, tidak menyenangkan buat kehidupan kami. Tapi kami terus mempercayai bahwa Tuhan kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang baik buat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Bapa buat kehidupan kami. Nyatakan isi hatimu buat kami pagi ini Tuhan. Nyatakan rencanamu, kehendak-mu yang dahsyat dan ajaib buat kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Dan kami bisa menjadi pelaku firman-mu yang hidup, yang luar biasa Tuhan. Buka hati kami, jamah hati kami, biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Melawat kami lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Lewat setiap firman yang disampaikan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, coba lihat kiri kanan belakang. Katakan Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Kasih salam yang luar biasa. Kita mau bersuka cita pada Tuhan. Apapun keadaan kita, masalah kita gak perlu khawatir karena Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya, katakan dengan sungguh. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan ya. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Katakan dengan sungguh. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Amin. Yes. Haleluya. Yes. Amin, amin, amin Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya. Cara kita melewati badai, melewati masalah ada dengan meninggikan nama Yesus. Ya, percaya. Katakan dengan sungguh bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kita gak bakalan menyerah menghadapi apapun juga. Kaulah kuat kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan kami. Amin.
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, ya kami gak khawatir, dan menghadang langkahku, ku tahu sungguh. Kita percaya Yesus bersama dengan kita. Amin. Katakan dengan iman. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Haleluya. Amin. Kami gak akan goyah Tuhan keyakinan kami. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada, sekali lagi katakan dengan sungguh, takkan pernah goyah keyakinan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Yes, Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami, Kau gunung batu kami, Kau selamatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus yakinkan iman kami pagi ini Tuhan, bahwa kami gak akan goyah. Walau sekeliling kami goyah, kami gak akan goyah. Kami gak akan khawatir, kami gak akan dikuasai oleh kekhawatiran hidup Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Apapun yang kami alami, Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau terus ada bersama dengan kami Tuhan. Walau kadang kami lalai, kami cuek terhadap Tuhan, kami gak peduli terhadap Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin Yesus. Amin, amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Penyertaan-Mu sempurna buat kehidupan kami Yesus. Haleluya. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes, kami mau terus mempercayai Tuhan. Amin. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Tuhan penolong kami. Kau hadir di tempat ini. Dan kami percaya Engkau sedang melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami agungkan. Hanya Engkau yang kami muliakan ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Dan Engkau akan menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh melihat bagaimana Engkau berkarya nyata di dalam kehidupan kami. Pimpin Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu. Agar hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan urapi semua jemaat Tuhan yang hadir. Bahkan jemaat Tuhan yang masih mengikuti ibadah secara online. Engkau menjamah kami semua. Agar kami boleh menerima berkat firman-Mu. Dan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Saudara masih bersemangat pagi hari ini? Haleluya. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Itu yang kita ketahui, ya. Kita harus mengalaminya. Karena itu di sepanjang tahun ini kita terus berbicara tentang masalah pikiran besar Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bisa ditampilkan? Pagi hari ini kita mau berbicara tentang masalah pikiran besar Tuhan. Karena itu tema pada hari ini tentang konsep pemuritan, bukan metode tetapi gaya hidup kerajaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berbicara masalah pemuritan. Jadi membentuk murid Yesus melalui pemuritan, ya. Dan kita perlu ketahui minggu lalu juga Bapak Gembala sudah berbicara tentang pemuritan merupakan gaya hidup kerajaan Allah, ya. Jadi pemuritan bukanlah suatu metode untuk menjadi murid. Tetapi kita harus menjadi murid Bapak Ibu Saudara, ya. Kita harus masuk di dalam konteks pemuritan. Dan Bapak Ibu Saudara, pemuritan juga, ya. Pemuritan bukan atau seorang murid tidak dihasilkan dari sebuah gereja yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudara semua murid Kristus di GPKD IJRB. Amin. Kita punya gereja yang besar. Haleluya. Itu visi kita ke depan. Ingin punya gereja yang besar. Apakah sebesar ini? Haleluya. Ini mah belum ada apa-apa ya. Tuhan bisa buat JRB menjadi besar. Tetapi saya mengingatkan kembali bahwa pemuritan itu atau seorang murid itu tidak ditentukan oleh sebuah gereja yang besar. Ya. Dan juga bukan ditentukan oleh dia sudah sekolah teologi, ya. Jadi dia sudah melewati kampus teologi, sudah belajar di STT teologi, ya. Jadi dia adalah seorang murid. Atau mungkin saudara pikir, wah kalau saya rajin berdoa, ya, saya udah pintar berdoa, atau orang yang pintar berdoa, mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang pemuritan, ya, kita berbicara tentang gereja,
kita berbicara tentang sekolah teologi atau kita berbicara tentang doa, orang-orang yang suka berdoa itu merupakan hal-hal yang sangat penting. Dan memang kita itu harus, kalau bisa kita mengalami hal-hal seperti itu. Di mana kita belajar karena kita dimuridkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tugas dan tanggung jawab seorang murid adalah mewartakan pribadi Yesus, ya. Tetapi ini bukanlah sebuah metode, ya. Memang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus, mewartakan pribadi Yesus bukanlah metode atau cara menjadi murid tanpa disertai keteladanan hidup, ya. Jadi mewartakan itu memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang luar biasa. Nah, itu bukan sebuah metode, ya, atau sebuah sistem. Nah, karena pemuritan itu merupakan salah satu tempat dalam pemuritan adalah pembentukan kepribadian atau karakter. Di mana kepribadian seorang murid itu diproses mempunyai karakter yang sama dengan Kristus. Jadi ingat, itu bukanlah sekedar metode, tetapi ini harus menjadi sebuah gaya hidup, ya. Bisa paham, ya? Bisa memahami Bapak Ibu Saudara? Jadi bukan hanya sekedar, kalau kita bicara metode kan itu sebuah cara, ya, sebuah sistem, ya. Tetapi sistem itu tidak hanya sekedar melahirkan seorang murid. Tetapi hal ini harus menjadi gaya hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara. Jadi pemuritan bukanlah metode melainkan gaya hidup kerajaan Allah, ya. Pemuritan bukanlah sebuah metode tapi gaya hidup kerajaan Allah. Jadi kita harus ada di dalam gaya hidup itu. Harus membiasakan diri. Kalau kita berbicara tentang masalah pemuritan, di mana pemuritan berbicara tentang seorang pembelajar, kita juga semua orang yang percaya harus menjadi seorang pembelajar. Seorang yang mau belajar. Dan seorang murid adalah seorang yang mau patuh, ya, dan tunduk pada otoritas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa tema ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu Saudara ingat, Bapak Ibu Saudara pada sepanjang tahun ini, ya, sepanjang tahun ini kita sedang membicarakan tentang pikiran besar Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kita berbicara masalah pikiran besar Tuhan. Tuhan sedang atau Tuhan mengkonsepkan, ya, ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengkonsepkan kita bukan menjadi pengikut tetapi menjadi murid. Ingat minggu lalu, ya, seorang pengikut belum tentu seorang murid, ya. Tetapi seorang murid Kristus pasti dia adalah pengikut Kristus. Jadi dalam pikiran besar Tuhan, Dia mengkonsepkan kita bukan menjadi pengikut, tetapi menjadi seorang murid. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kembali bahwa tema sepanjang tahun ini tentang pikiran besar Tuhan, dan tema hari ini kita mau berbicara tentang konsep pemuritan, bukan metode tetapi gaya hidup kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, karena bukan metode, maka kita Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu memahami pikiran besar Tuhan. Dengan bagaimana kita bisa memahami pikiran besar Tuhan. Sementara kita mau datang ibadah, ya biasa-biasa aja. Mau belajar firman Tuhan, ya biasa-biasa aja. Untuk memahami pikiran besar Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nah ingat, itu membutuhkan kesungguhan. Enggak hanya sekedar, wah yang penting saya udah percaya Yesus. Yang penting saya sudah rajin ke gereja. Yang penting saya sudah
bisa berdoa. Tidak hanya sekedar yang penting bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikatakan di sini, itu membutuhkan kesungguhan. Bapak Ibu Saudara ingin benar-benar memahami pikiran besar Tuhan? Mari kita mau bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dengan segenap hati kita untuk memahami. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, selalu kita bersungguh-sungguh untuk memahami pikiran besar Tuhan, seorang murid juga itu dibutuhkan komitmen ya, untuk mematuhi apa yang kita baca. Setiap hari kita dikirimkan renungan firman oleh Bapak Gembala. Ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh membacanya, ya, kita tidak memahaminya, ya, nggak bisa. Kalau kita tidak punya komitmen setiap hari, ya saya mau membaca firman Tuhan. Ya nggak akan bakal dibaca Bapak Ibu Saudara. Orang nggak dikontrol, betul ya? Nggak bakal. Tetapi kita bisa membaca atau mengikuti renungan firman Tuhan yang dibacakan oleh, yang dikirim oleh Bapak Gembala. Ketika ada komitmen di dalam diri kita. Ya saya memutuskan untuk setiap hari saya harus membaca firman. Karena itu menjadi penting bagi pertumbuhan rohani saya. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus memahami bahwa sesungguhnya kita diciptakan untuk melakukan. Ya. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 2 ayat 10. Nah untuk menjadi bagian dari rencana besar Allah dalam menyatakan dirinya kepada dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus pahami. Kita semua ada di dalam bagian rencana Allah untuk menyatakan diri Allah kepada dunia. Jadi dunia akan melihat Allah melalui kehidupan kita. Dunia atau orang-orang yang hidup di dunia ini, mereka bisa mengenal Allah, mengetahui Allah melalui kehidupan kita. Amin. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Seorang murid itu harus betul-betul sungguh-sungguh. Makanya kita harus sungguh-sungguh kalau membaca ya firman Tuhan. Kita juga harus memahami. Dan tidak hanya sekedar sampai memahami, kita harus mempraktekkan. Kita baca di dalam kitab Efesus ya, kita lihat di sini. Bapak Ibu Saudara, ya di dalam kitab Efesus 2 ayat 10 ya. Bisa baca di depan sudah ditampilkan. Bisa lihat semua? Baca bersama-sama ya. Saya akan berikan aba-aba dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow, luar biasa. Dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah mau agar supaya kita hidup di dalam pekerjaan yang baik itu. Bagaimana kita bisa hidup mengerjakan pekerjaan yang baik kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita perlu ketahui bahwa kita membawa misi atau panggilan untuk menghidupi iman percaya kita kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita adalah terang dunia. Ya. Sebagaimana Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ya, kita tidak perlu membacanya, ini firman yang sudah lazim bagi kita. Tapi kita mengambil makna dari kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kita dikatakan kita harus berfungsi sebagaimana apa yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita digambarkan, ya, kita diilustrasikan. Kita adalah garam dan terang dunia. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita dirancang untuk membawa cita rasa Tuhan ke dunia ini. Amin. Jadi kehidupan kita ini seharusnya kemana kita pergi dan berada
orang akan mengalami Tuhan. Orang akan, luar biasa. Saya teringat dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Namanya Smith Wigglesworth. Pada suatu hari dia berada dalam sebuah perjalanan. Dia masuk di dalam sebuah gerbong kereta. Nah, ketika dia ada di dalam satu gerbong kereta, itu orang-orang yang ada di dalam gerbong kereta itu mengalami lawatan Allah. Dan bukan hanya di dalam satu gerbong kereta yang dia tumpangi, gerbong-gerbong yang lain juga mereka mengalami lawatan Allah. Ya, mereka mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Yang diharapkan oleh Tuhan, ya. Kita harus membawa cita rasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita di rumah kita? Orang sesama keluarga kita, mereka merasakan nggak kehadiran Tuhan di rumah karena adanya kita? Ya. Atau di tempat kerja, apakah orang-orang atau teman rekan kita sekerja mengalami, Tuhan itu luar biasa. Karena mereka melihat pribadi atau sosok seorang murid yang luar biasa. Dia adalah murid jemaat JRB. Wow, luar biasa. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Kita mau menjadi murid yang dipakai oleh Tuhan. Yang membawa cita rasanya Tuhan. Ya, ke dalam dunia ini. Karena memang kita dirancang untuk itu Bapak Ibu Saudara ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melayani sebagai terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Jadi artinya kita harus membawa dampak. Kita harus bisa membawa pengaruh di mana saja kita pergi dan berada, ya. Orang lain mengalami Tuhan, ya. Jadi karena kita ini sebagai terang yang bercahaya dalam kegelapan, ya, atau di tengah kegelapan. Jadi kita bisa menuntun orang-orang lain kepada Tuhan, ya. Kita bisa membawa orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan supaya mereka bisa datang dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kita dilingkupi, ya, seorang murid dilingkupi dengan begitu banyak orang yang menyaksikan kita. Kan kita ini di mana-mana ada banyak orang, kita perlu ketahui dan pahami bahwa kalau kita bilang kita murid, ya, kita itu harus memahami bahwa ada banyak orang yang ada di sekitar kita. Ya. Bagaikan awan, marilah kita tetap memandang kepada Tuhan dan belajar daripadanya yang menuntun kita ke dalam iman sebagai tanggung jawab kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap terus memandang Tuhan dan belajar padanya. Ya. Apapun masalahnya, apapun persoalan kita, ya. Kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan mempengaruhi kita, akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Dan orang-orang akan memandang kita sebagai murid yang dapat dicontoh dan dapat diteladani. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa yang terpenting, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jadi intinya Yesus sendiri mengatakan bahwa yang terpenting ialah mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita harus mengasihi Tuhan, ya. Dan kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, sebagaimana kita mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, itu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan perintah ini, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin dapat terlaksana tanpa komitmen di dalam membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, atau untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Nah, kita perlu memahami dan mengerti bahwa konsep pemuritan bukan metode,
tetapi gaya hidup kerajaan Allah. Nah, jadi kalau gaya hidup kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, itu harus kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan hal tersebut. Kita adalah seorang pembelajar ya, belajar firman Tuhan. Tapi belajar firman Tuhan bukan waduh setiap hari sepanjang hari kita buka firman Tuhan. Pokoknya enggak ada waktu yang digunakan selain tidak ada waktu yang digunakan untuk sesuatu yang lain. Hanya firman Tuhan, bukan. Tapi kita harus belajar mengerti tentang rencana dan kehendak Tuhan. Memang setiap minggu kita datang ke gereja, kita belajar firman. Amin. Namun kalau kita mau berbicara tentang kita masuk dalam pemuritan ini, tidak hanya sekedar seperti ya datang ibadah minggu gitu kan. Tetapi di situ benar-benar kita harus belajar meneliti tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, tentang apa yang dimaksud. Terkadang kita harus belajar makna demi makna daripada kata per kata. Ya. Dari perikop itu kita harus tahu, kemudian kita mengambil intisarinya dan kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi menjadi percuma juga kita belajar tapi kita tidak mempraktekkan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini ya, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi jika kita mempelajari ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan sebenarnya Tuhan Yesus mengamanatkan kepada kita sebagai muridnya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap, mengasihi sesama, kita diingatkan. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Bapak Ibu Saudara, ya, kita seharusnya memperhatikan amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, jadi dikatakan di dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampainya yang ke-20. Ini amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikatakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini terdapat 4 hal ya, yang kita perlu lihat di sini ya. Dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Pertama, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada 4 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita ya, dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini. Pertama Bapak Ibu Saudara, pergilah ya. Kedua apa? Jadikanlah semua bangsamu muridku, jadikan. Kemudian yang ketiga, baptislah. Dan yang keempat, ajarlah. Nah Bapak Ibu Saudara, keempat kata ini merupakan kata kerja yang harus dilakukan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari keempat kata kerja yang disampaikan Tuhan Yesus, ada 2 kata kerja yang menjelaskan bagaimana misi untuk menjadikan semua bangsa itu murid Yesus.
Ya. Bagaimana ini dijelaskan di situ? Sebenarnya ada dua kata kerja yang menjelaskan tentang bagaimana menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Pertama dikatakan baptislah, dan kedua ajarlah. Jadi maksud amanat agung Tuhan Yesus Kristus tentang baptislah dapat diartikan bahwa tugas kita tidak berhenti, ya, tidak berhenti sampai pada membaptis. Melainkan setiap orang yang dibaptis harus menjadi seorang murid. Ya, demikian juga dengan kata ajarlah, ya. Menjadi seorang murid kita harus diajar. Jadi maksudnya ajarlah, mengajar orang untuk mentaati perintah Tuhan sampai menjadi murid yang serupa Kristus. Inilah inti dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang enggak berhenti dari wah sudah dibaptis, saya kan sudah dibaptis, sudah mantap, udah murid, ya. Mungkin minggu ini kita akan menyaksikan juga atau kita akan mendengar ada beberapa jemaat Tuhan akan dibaptis di tempat ini, ya, jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, akan dibaptis. Tapi setelah mereka dibaptis, apakah mereka, wah ini saya udah jadi murid nih, murid Kristus, iya kan? Udah bisa bangga dong, udah punya Tuhan Yesus yang luar biasa kan. Udah kalau masalah COVID-19 mah no problem gitu kan, murid ini kan. Udah dibaptis. Enggak. Tidak berhenti sampai pada dibaptis, tetapi harus hidup dalam kelanjutannya, harus belajar, harus diajar, harus punya keinginan, harus punya komitmen untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya ya yang penting belajar, ya kan. Kita lihat banyak anak-anak yang mau ke sekolah. Cuman yang penting ke sekolah, yang penting belajar. Waduh, kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Bagaimana nilai-nilai mereka. Ya, apakah mereka selesai sekolah mereka menjadi serupa dengan gurunya, atau mereka tetap dirinya sendiri. Ya. Sementara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita diselamatkan dengan tujuan kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Dan pemuritan ini merupakan proses perjalanan kerohanian menuju keserupaan Kristus. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mau mengikuti yang namanya pemuritan. Ya. Karena sementara banyak gereja juga yang penting udah himpun jemaat. Tapi kita ingat tadi, ya, seorang murid itu tidak dihasilkan karena gereja yang besar. Banyak gereja besar punya jemaat yang karakternya tidak karuan gitu kan. Yang seharusnya mereka yang hidup di dalam gereja yang sudah besar itu, ya, sudah menyaksikan perkara-perkara besar, harusnya ditunjukkan melalui kehidupan karakternya yang sudah mengalami perubahan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Amanat agung, ya, amanat agung Kristus atau Tuhan Yesus Kristus merupakan pekerjaan Roh Kudus melalui gerejanya, ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus. Dan saya mau ingatkan bahwa tempat yang paling baik atau ideal untuk terbentuknya sebuah proses pemuritan yang berhasil atau efektif adalah gereja lokal. Nggak bisa kita bilang itu, oh saya kan sudah punya Alkitab. Saya bisa belajar sendiri, iya betul. Kita bisa belajar sendiri. Memang disarankan kita tetap harus terus belajar secara pribadi. Tetapi kita perlu juga ada pembimbing-pembimbing rohani. Ada pembina-pembina rohani di dalam kehidupan kita untuk mengerti, memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ya. Kita harus mau berusaha untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan.
Kenapa? Karena pemuritan merupakan sebuah proses perubahan untuk membawa mereka yang jauh dari Kristus agar menjadi dekat. Sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, pemuritan itu merupakan sebuah proses. Ya, proses perubahan untuk membawa mereka yang jauh didekatkan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara mau dekat dengan Kristus atau pinginnya jauh-jauh gitu. Bapak Ibu Saudara, kita mau dekat pada Kristus atau kita ingin jauh? Kita ingin dekat, amin. Kita mau dekat dengannya. Kalau kita dekat dengannya, makanya firman Tuhan bilang bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau dia berbicara tentang penyertaan, itu berbicara tentang kedekatan. Saudara mau dekat apa jauh? Kita mau dekat, amin. Nah kalau kita mau dekat dengan dia, nah kita harus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan ingat bahwa pemuritan ini adalah sebuah proses. Kalau masih proses enak apa enggak? Namanya proses. Proses, oh gimana pekerjaannya? Masih proses. Gimana keluarganya? Oh masih proses. Saudara, kalau kita bicara masih proses, itu masih enggak enak. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat sesuatu yang yang kayak Gucci dibuat dari tanah liat gitu ya. Itu dalam prosesnya itu, waduh, lihat Gucci yang lagi sedang diproses. Kalau dia bisa berbicara, dia akan berbicara. Aduh sakit kan. Ya namanya diproses pasti sakit, demikian juga Bapak Ibu Saudara. Kalau pemuritan ini merupakan sebuah proses perjalanan kerohanian kita menuju keserupaan dengan Kristus. Terkadang enggak enak. Susah. Disuruh ikut pemuritan, susah. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa pemuritan merupakan proses yang menolong orang-orang yang tidak tahu menikmati janji Tuhan, dibawa untuk mengetahui dan mengalami janji tersebut. Saudara, berapa banyak sudah menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup saudara? Sudah menikmati? Haleluya. Tetapi mari ada banyak janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau tetap terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan agar supaya setiap janji dan janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Kecuali Bapak Ibu Saudara, ya sudahlah, saya anggap ini firman Tuhan hanya sekedar dongeng gitu ya. Jadi biasa-biasa aja lah gitu ya. Janji kayaknya kalau ditepati ya syukur, nggak ditepati nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara jangan kita pasrah seperti itu ya. Diberkati syukur, nggak diberkati nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara kita harus punya keinginan, kerinduan dengan kesungguhan hati untuk menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Apalagi di masa-masa pandemi, virus ya, COVID-19 belum selesai, belum berlalu, sudah ada virus lain datang. Ya. Saudara lihat, ada banyak orang mengalami kesulitan juga, mau mudik aja susah. Ya. Kenapa? Karena masa virus ini sedang menyerang kehidupan umat manusia. Tetapi kalau kita menjadi seorang murid, ya, dimanapun saja kita berada, ya, apapun saja yang menjadi masalah kita tetap tegar berdiri atas iman percaya kita. Amin. Kita tetap sukacita di dalam kehidupan kita. Mudik enggak mudik, tetap sukacita. Amin. Ya, saya mau mudik, udah lama enggak pulang. Tapi mau mudiknya tanggal 6. Atau antara tanggal 6 sampai tanggal 17, ya enggak bisa. Mau mudik Bapak Ibu Saudara. Saudara banyak yang penduduk di sini ya, di Bonang. Jadi enggak perlu mudik ya, mudiknya di rumah masing-masing. Tapi Bapak Ibu Saudara ya,
kita lihat ya, pemuritan itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pemuritan merupakan proses ya, yang menolong orang yang tidak tahu menikmati janji Tuhan. Ya kita diberitahu dan kita mengalaminya. Jangan Bapak Ibu Saudara, ada banyak janji, Tuhan dahsyat, dia menolong kita. Iya, kata orang. Ya. Kata orang Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, dia menolong kita apapun masalahnya, enggak pernah menyerah. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, itu kata orang. Bukan kata saya. Nah kalau kita adalah seorang murid, kita sendiri yang mengalami janji itu dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu kita tidak perlu berhenti, kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Ya. Jadi pemuritan merupakan proses yang menolong orang untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani secara bertahap menjadi mempelai Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi dewasa rohani itu tidak dihasilkan dalam semalam. Ya. Hari ini dibaptis, besok sudah dewasa rohani. Itu kedewasaan rohani tidak dihasilkan dalam semalam, waktu semalam. Dan ini merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, yang dilakukan secara terus menerus. Ada banyak orang rajin ke gereja tapi nggak dewasa rohani. Ada banyak orang mengetahui firman Tuhan tapi mereka nggak dewasa rohani. Kenapa? Mereka firman Tuhan hanya dijadikan sebagai pengetahuan. Tetapi mereka tidak terapkan di dalam kehidupan mereka. Sementara yang diinginkan oleh Tuhan agar supaya firman Tuhan kita baca, kita ketahui, kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mau melakukannya? Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita mau jadi dewasa karena orang yang dewasa rohani. Mereka akan melakukan, mereka akan menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, kesinggung sedikit tidak datang ke gereja. Dewasa rohani? Nah Bapak Ibu Saudara, berpapasan aja, lupa disapa. Ya. Bukan enggak disapa karena memang pernah saya kelewat, ada teman, rekan lewat. Nggak disapa, karena kenapa? Yang nggak lihat gitu kan, tapi orangnya ngelihat. Nah kalau misalnya gara-gara itu, terus wah udah Pak David ini sombong atau gimana ya. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak disapa, kita yang harus menyapa. Amin. Ya. Jadi kita itu harus bisa juga menerapkan 3S. Ya. Salam, senyum, sapa. Jadi bukan cuman pegawai Pertamina yang pom bensin Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau isi bensin kan di pom bensin ada tulisan 3S ya. Salam, senyum, sapa. Ya. Itu baik juga untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita ketemu ya, salam gitu ya. Halo, ya. Selamat pagi Pak Polin. Selamat malam Pak Polin, ya kan? Gimana kabar? Ya sapa kan. Tapi jangan lupa kasih senyum, ya. Jangan selamat pagi Pak Polin. Dari mana? Mau kemana? Wah, dari mana? Mau kemana? Enggak ada senyum-senyumnya gitu ya. Jadi kasih belajar untuk tersenyum. Banyak orang memang enggak terbiasa tersenyum tapi orangnya baik kan. Tapi ada baiknya kita belajar memberi senyum ya. Halo Pak Polin. Nah, ini Pak Polin luar biasa. Ya, kita harus salam, senyum, sapa. Seperti Ibu Dora kemarin. Dia lihat saya lihat dia kan. Pakai masker. Dia sapa saya. Om David. Oh ternyata dia kenal. Pakai masker juga dia masih tetap kenal ya. Ketemu kemarin ya. Jadi sapa. Dan senyum. Dia tersenyum, saya juga memberi senyum ya. Sekalipun pakai masker tapi ya paling tidak kan nampak dari mata dan kening ya. Jadi kita memang seperti itu. Karena kita harus menjadi murid yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan.
Jadi kita harus jadi dewasa di dalam kerohanian kita. Jadi penting untuk kita harus mengikuti pemuritan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk mengikuti pemuritan memang banyak tantangan. Tetapi kita perlu memahami tentang pentingnya pemuritan dulu ya. Karena pemuritan adalah sesuatu yang mendorong terbangunnya hubungan seseorang dengan Allah. Jadi kita diajar bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi, tetapi kita tetap tampil sebagai pemenang. Amin. Dan perlu ingat Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya juga pemuritan mulai diterapkan di gereja kita, karena rencana tahun ini kita masuk dalam pemuritan, mungkin banyak orang akan berkata, apalagi ini dulu sudah pemuritan, ini mau pemuritan lagi, capek, pemuritan terus katanya kan. Nah Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sudah berulang kali belajar firman Tuhan, ya, kita tetap membutuhkan firman Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan. Karena kalau kita dewasa di dalam kerohanian kita akan tetap terus menjadi pemenang. Nah kalau kita mulai menggerutu, wah ini senang nih iblis. Iblis itu senang sekali. Nah itu kan ngapain ikut pemuritan lagi. Nah terbangunnya hubungan dengan orang lain bahkan dengan dirinya sendiri. Nah di dalam pemuritan ada proses berjalan bersama disertai keteladanan dan pendampingan. Mendampingi itu lebih dari sekedar mengajar. Sebagaimana yang dilakukan seorang guru kepada muridnya di ruang kelas. Nah pemuritan bukanlah sebuah program, bukanlah kegiatan sesaat seperti kegiatan pelajaran Alkitab atau study Bible study di dalam gereja. Makanya saya katakan tadi bahwa bisa saja ketika kita mau mulai, iblis mengintimidasi pikiran kita. Ya. Memberikan pikiran-pikiran yang negatif. Lah pemuritan lagi. Kenapa? Iblis seringkali mengintimidasi kita karena dia mau supaya kita menjadi orang-orang yang ikut dia. Dia mau agar supaya kita orang-orang yang lemah di dalam iman kita. Supaya gampang dipengaruhi. Kenapa dia berusaha untuk mempengaruhi kita? Karena dia tahu kalau kita kuat di dalam iman kita akan tetap terus menang dan dia dikalahkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita perlu melawan ya intimidasi dari iblis ini supaya kita bisa menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara pemuritan adalah sebuah proses yang dibangun dengan pemahaman bahwa kita bertumbuh sambil menolong orang lain untuk bertumbuh. Jadi pemuritan ini bukan hanya sekedar yang penting saya bertumbuh menjadi dewasa gitu kan untuk kepentingan diri sendiri. Memang kita itu butuh untuk mendewasakan rohani kita. Tetapi selain kita mendewasakan rohani kita juga membantu orang lain. Ya. Karena apa? Di situ kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa saling menolong, saling menasehati. Nah pemuritan merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus menerus. Ya. Saya sudah singgung tadi, jadi tujuan pemuritan adalah mendorong pertumbuhan iman seorang dengan sasaran kedewasaan rohani yang siap menjadi mempelai Tuhan. Yesus datang menjemput umatnya. Ya. Yesus datang, dikatakan dia datang sebagai mempelai pria, menjemput ya mempelai wanita. Ya. Jemaat Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita. Untuk menjadi mempelai berarti seorang dewasa. Nah kalau kita mau menjadi dewasa dalam kerohanian kita, mari kita mau terus belajar dan kita mau dimuridkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan tadi ya bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, itu Matius 28, kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, disuruh pergi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi dewasa rohani atau tujuan kita menjadi dewasa rohani ya, karena kedewasaan rohani tersebut meliputi beberapa hal yang harus kita ketahui. Ya.
bahwa pertama, bahwa pengetahuan menumbuhkan pengetahuan tentang kebenaran Allah. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 ayat 14, saya bacakan Bapak Ibu Saudara perhatikan. Di sini dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Jadi ini kerinduannya agar supaya kita bisa mencapai kesatuan, ya, dikatakan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Jadi ini penting bagi kita untuk belajar. Penting bagi kita untuk masuk dalam proses pemuridan. Ya. Untuk menjadikan kita sebagai orang yang dewasa rohani yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran Allah. Sehingga kita bisa tahu, oh memang betul Allah yang kita sembah itu luar biasa dahsyat. Dia yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa menolong kita. Dan kedua, bahwa kedewasaan rohani membentuk, menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkarakter. Jadi orang dewasa, dia rohani, dia itu harus memiliki karakter ilahi. Jadi membangun karakter atau sifat dengan sasaran menjadi serupa Yesus, baik dalam kehendak, pikiran, ya, maupun perasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam 2 Korintus 3:18, saya bacakan Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dan jika kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ini tujuan Tuhan. Menjadikan kita dewasa dalam kerohanian, dalam kehidupan rohani kita, agar supaya kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Sehingga kita diubah menjadi serupa dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Saudara mau serupa dengan Kristus? Amin. Memang tidak mudah kita masuk dalam proses. Tapi yang penting tadi ingat, kita harus punya kerinduan, keinginan, dan lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita bisa mengalami perkara-perkara dahsyat yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang ketiga, dikatakan bahwa keterampilan menemukan dan melatih seorang agar cakap dalam melayani Tuhan. 2 Timotius 2. Ya, dikatakan di dalam kitab 2 Timotius 2, baca ayat sebagai ayat yang terakhir. Nah Bapak Ibu Saudara, siap-siap tim musik supaya bisa mengambil posisi di depan. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, jadi di sini kita dilatih dalam keterampilan juga di dalam pemuritan, supaya kita tidak hanya sekedar menjadi yang penting saya punya pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak, tapi di situ kita harus dilatih, kita melatih diri kita untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, ya, tentang Yesus Kristus yang sudah menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita perlu tahu bahwa dunia ini saja mengakui betapa pentingnya pendidikan dan dapat membawa dampak positif kepada suatu generasi maupun masyarakat di masa-masa yang akan datang. Nah, tapi kita melihat justru gereja-gereja meninggalkan atau mengabaikan apa yang paling hakiki atau mendasar yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang mengaku sebagai murid dan
umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mau mengambil sebuah komitmen, mengambil sebuah keputusan. Bahwa kita ini adalah seorang murid dan kita mau terus, mau belajar dan mau diajar. Ya. Mau belajar dan mau diajar supaya kita bisa memahami, mengetahui kebenaran firman Tuhan dan kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani dan kita menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Ya, apapun masalah boleh datang, tetapi kita akan tetap menang bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Seperti bejana yang dibentuk, atau sebagaimana bejana yang dibentuk oleh seorang penjunan, biarlah kehidupan kita juga kita serahkan kepada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi alat di tangannya, sehingga kita boleh menjadi murid-murid yang memiliki sifat dan karakter Kristus. Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Ingat kita dibaharui dari hari ke hari, bagaikan bejana. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Amin, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluyaku. Amin. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Terima kasih. Di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Amin, Jesus. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia yang kita yakini sebagai Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, pagi hari ini, kalau kita yang mempercayai Dia sebagai Tuhan atas hidup kita, sebagai Raja atas hidup kita, yang memerintah kehidupan kita, maka kita akan berserah penuh kepadanya. Kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Bentuklah aku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini kita diingatkan agar supaya kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Karena kita adalah seorang murid yang harus menjadi seorang pembelajar, yang harus taat dan tunduk pada otoritas. Di mana Tuhan ingin agar supaya kita menjadi serupa dengan kita, serupa dengannya. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa pemuridan merupakan sebuah proses perjalanan rohani kita menuju dalam keserupaan dengan Kristus. Oleh karena itu, mari kita mau mengalami Tuhan di dalam proses pembelajaran ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Mungkin kalau hari-hari ini terkadang kita mulai jauh darinya. Tetapi kalau kita terus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ingat, Dia akan mendekatkan diri kita kepadanya. Kalau hari-hari ini mungkin kita berkata ada banyak janji Tuhan yang belum kita alami. Mari kita mau belajar. Kita mau mengetahui, memahami tentang janji-janji Tuhan itu. Dan kita mau mengalaminya dalam kehidupan kita. Dan kita tidak hanya sekedar menjadi pengikut, tapi kita menjadi murid yang menunjukkan ketaatan kita, penundukan kita pada otoritas yang tertinggi, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, kepada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang hidup dan berkuasa. Pada hari ini Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk segenap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Dan mereka yang masih mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau tolong berikan Tuhan pemahaman kebenaran firman kepada mereka. Dan biarlah Tuhan mereka memiliki Tuhan kesungguhan hati untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan atau melakukan setiap kebenaran firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat bahwa segala aspek hidup kami semua adalah hidup di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan nyata di dalam segala aspek hidup kami. Sehingga apapun masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan atau kondisi yang dimana dunia pada hari-hari ini Tuhan, seantero dunia mengalami kesulitan, tetapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa yang senantiasa menjadi solusi bagi kami atas setiap persoalan dan pergumulan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami, membela kami. Karena kami menjadi murid yang sejati, yang tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu apapun masalah kami, apapun persoalan rintangan yang menghadang kami mau tetap terus berjuang. Kami tetap terus maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman yang sudah disampaikan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami yang hadir dan jemaat yang mengikuti secara online. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kalau kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kami mau mohonkan kepadamu ya Tuhan.
kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan tetap terus menyertai kami untuk menyatakan pribadi Tuhan, untuk membuktikan bahwa Tuhan berjanji dan menepatinya. Bahwa apapun yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan membawa kami pada pengalaman demi pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun persoalan yang kami hadapi, Tuhan tidak melemahkan iman kami, tetapi kami tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena kami disertai oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus yang terus ada di dalam pikiran dan hati kami. Setiap hari kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan berkat Tuhan senantiasa dicurahkan atas kehidupan kami. Baik dalam pekerjaan usaha kami, baik dalam kehidupan keluarga kami. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami mau akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya boleh bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang mau disampaikan. Nanti selesai ibadah ini kita ada kolekte kedua ya. Setiap bulan kan memang minggu kedua selalu ada kolekte kedua yang akan digunakan untuk G2000 untuk membantu pembangunan pastori, hamba-hamba Tuhan, pendidikan anak-anak sekolah, hamba Tuhan yang kekurangan di daerah-daerah. Terus pengumuman selanjutnya, hari Kamis ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang Muslim bilangnya kenaikan Isa Al-Masih. Jangan lupa jam 8 pagi, hanya satu kali ibadah ya. Jadi hari Kamis, pas Idul Fitri ya. Ya pas Idul Fitri, jadi mereka sholat, kita ibadah jam 8. Oke ya. Undang teman-teman kita yang gak hadir, beritahukan mereka yang gak hadir. Baik, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau naikkan pujian, katakan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yesus memberkati.